أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا إلينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد صدق الله العظيم. Bapak Ibu, para jamaah hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berada di salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, sebahagian daripada bulan haram. Di bulan Muharram ini bagi kita umat Islam banyak hal yang mesti kita ingat kembali. Betapa banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini. Di bulan Muharram mengingatkan kita dengan 10 kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi dahulunya. Maka sebelum kita coba mengupas peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di bulan Muharram ini, izinkan saya menyampaikan satu buah kajian yang saya kutip dari kitab, dinukil dari kitab Nihayatuz Zain karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, halaman 197. Dinukil dari sebagian afadil, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di bulan Muharram itu kita mengenal satu hari yang bersejarah. Apa nama harinya, Pak? Asyura. Sesungguhnya di hari Asyura 10 Muharram ada 12 amalan yang paling dicintai. Amalan-amalan yang dicintai. Apa saja yang 12 itu? Pertama, Allah menyebut, mohon maaf, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, yarfa'ullahu ta'ala abdi bin nawafil. Allah mengangkat, Allah meninggikan hamba-hambanya dengan ibadah-ibadah sunat. Kalau sekedar membayarkan yang fardu saja, membayarkan yang wajib saja, itu belum mampu meninggikan dan memuliakan kita. Maka memuliakan kita akan diri kita adalah dengan memperbanyak amalan-amalan sunat. Kami sholat kami tidak pernah tinggal do Ustaz 5 waktu. Kalau Nabi mengatakan salat yang difardukan itu laksanakan timbangan, kata Rasulullah. Ibaratkan orang berdagang, salat 5 waktu itu adalah modal.
Jadi walaupun full kita laksanakan seumur hidup kita salat 5 waktu, ibaratkan orang menggalih pulang pokok baru Pak, lu ada untungnya leh. Maka labanya adalah ketika kita mampu memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, termasuk salat sunat. Dan adapun salat sunat yang dicintai di bulan Muharram ini, di hari Asyura, yaitu salat sunat tasbih. Jadi kalau lihat ada waktu kita Bapak Ibu, saya mengajak kita keseluruhan, ya, laksanakan salat sunat tasbih. Kemudian yang kedua, puasa. Lalu ada orang mengatakan puasa bulan Muharram itu, ada mengatakan bid'ah, ada mengatakan itu sesat, ada mengatakan itu haram, itu puasa Yahudi. Maka untuk dapat kita ketahui, hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah itu bertepatan di 10 Muharram. Ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau melihat penduduk Madinah dari bangsa Yahudi semuanya berpuasa Pak. Orang Yahudi puasa Pak. Sampai beliau baginda Rasulullah berkata, beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, wahai penduduk Madinah, kata Rasulullah, wahai dari kalangan bangsa Yahud, kenapa kalian berpuasa di hari ini, kata Rasulullah. Orang Yahudi Madinah menjawab, wahai Muhammad, Nabi kami Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Kami bangga dan kami senang atas kemenangan Nabi kami. Makanya kami muliakan 10 Muharram ini dengan berpuasa. Apa jawab Rasulullah? Wahai orang-orang Yahudi, seharusnya kata Rasulullah, kamilah orang-orang Islam yang mesti mempuasakan 10 Muharram ini, karena agama Islam melengkapi agama-agama sebelumnya. Maka Nabi juga mengatakan, apa kata beliau? Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi yahuda, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian, kata Rasulullah, pada hari Asyura. Tapi jangan samakan puasamu dengan orang Yahudi, kata Rasulullah. Jadi kalau orang Yahudi itu puasanya 10 Muharram saja cieknya Pak. Bedakan kamu dengan orang Yahudi, kata Rasulullah. Bagaimana cara membedakannya? Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah kamu sebelumnya 1 hari atau sesudahnya 1 hari. Jadi kalau kita puasa Muharram, jangan 10 saja, jangan hari Asyura saja, agih kawan. 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Ini yang membedakan kita dengan orang Yahudi, kata Rasulullah. Dan bahkan beliau pun mengatakan, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdalu salati ba'dal faridatin salatul laili. Beliau mengatakan, seafdal puasa setelah puasa Ramadan, kata Rasulullah, adalah puasa Muharram. Dan seafdal salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi saya mengajak dan menghimbau Bapak Ibu, bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, jangan tinggalkan puasa di 2 hari ini. Kalau tak 9 dengan 10, kalau tak 10 dengan 11. Kalau 9 dengan 10, 9-nya niatkan puasa Tasyu'a, 9 Muharram. Puasa di 10 niatkan puasa Asyura, 10 Muharram. Dan kemudian beliau juga pernah mengatakan, apa kata beliau? Anna Rasulullah SAW
su'ila an saumin yaumil Ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Hadis riwayat Imam Muslim itu 1162. Apa kata beliau? Bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah ditanya tentang puasa Ashura. Apa jawab beliau? Puasa Ashura itu sanggup mengampuni dosa-dosa musanatal madiyah setahun yang telah berlalu, kata Rasulullah. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau pun pernah mengatakan, la in baqitu ila qabila la asumanna tasya'. Seandainya tahun depan saya masih hidup, kata Rasulullah, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari yang ke-9. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, yang bagusnya itu tasyu'a dengan Ashura, 9 dengan 10. Kalau tak bisa 9 dengan 10, 10 dengan 11. Ibu dan Bapak Allah yang dimuliakan Allah. Seterusnya, setelah puasa, amalan apa lagi yang dicintai? Yaitu memperbanyak sedekah. Kemudian yang keempat, melapangkan rezeki keluarga. Bahkan dalam kitab Tambihul Ghafilin saya juga pernah baca, siapa yang melapangkan rezeki keluarganya di 10 Muharram, Allah akan melapangkan rezekinya sampai bulan Muharram tahun yang akan datang. Dan kemudian juga yang keenam, dianjurkan untuk ziarah ke makam para ulama. Di 10 Muharram itu kita dianjurkan ziarah ke makam ulama. Dan kemudian diniatkan juga di hari itu sunatkan untuk mandi Ashura namanya. Dan yang ketujuh, menjenguk orang sakit. Dan yang kedelapan, menyentuh kepala anak yatim. Bahkan dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan, siapa yang memegang kepala anak yatim di 10 Muharram, lalu mereka santuni, sebanyak rambut yang tumbuh di kepalanya, Allah ciptakan malaikat minta ampunkan akan dosa-dosamu sampai hari kiamat. Jadi disebahkan kepada rambut itu karena saking banyak nilainya, Pak. Dan Bapak Ibu kalau salah tafsir, kalau salah mengartikan, kata Ustadz itu sebanyak rambut yang tumbuh di kepalanya. Akhirnya pokoknya pilih-pilih anak yatim. Mana yang lain-labek rambutnya, nyagi sedekah, nyagi belanja. Nama yang tak berambut hampir aja dulu. Jangan dinisbahkan kepada rambut itu karena saking tak terhitung nilainya, saking banyaknya. Dan kemudian seterusnya memotong kuku. Dan yang ke-10 memakai calak. Le tahu calak, Bu? Bu, calak tahu? Iya, calak mata. Bahkan dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan, siapa yang berjalak di 10 Muharram, Allah akan melihara pandangan matanya, tidak akan buta sampai Muharram tahun yang akan datang. Ya. Diniatkan memuliakan 10 Muharram. Haruskah celak Mekah, Ustaz? Tidak mesti celak Mekah, apa yang ada usulah di rumah. Ya, andai kata tidak ada celak bagaimana Ustaz? Dah pergi saja ke dapur, Bu. Ya. Kemudian seterusnya yang ke-11, membaca surat Al-Ikhlas. Diperbanyak baca surat Al-Ikhlas di hari itu. Dan kemudian yang ke-12 itu menyambung tali silaturahmi. Ini dinukil dari kitab Nihayatuz Zain karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan sekarang, apa sebenarnya yang terjadi di bulan Muharram ini? Sesuai dengan namanya, Ashura artinya 10.
Ada 10 kemuliaan yang terjadi di bulan Muharram, yang semuanya itu bertepatan di 10 Muharram. Apa yang 10 itu? Pertama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi yauma Asyura. Allah menjadikan langit dan bumi kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Mana dalilnya Ustaz? Itu yang saya bacakan tadi. Inna iddatas suhuri indallah isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa apa lagi? Allahumma ya kabila taubati Adam alaihi salam yawma Asyura. Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam bertepatan 10 Muharram. Jadi saat diterimanya taubat Nabi Adam itu di 10 Muharram, Bapak Ibu. Emangnya dosa Nabi Adam itu ada ya? Ada. Apa dosa Nabi Adam? Ketika beliau dalam surga, Allah mengatakan, ya Adam uskun anta wa zawjuka fil jannah. Wahai Adam, diamlah engkau dan istri engkau dalam surga, kata Allah. Makanlah apa yang kau suka. Tapi pesan Allah hanya satu, fala taqrab hazihi sajarah, jangan hampiri buah sajarah. Akhirnya karena bujuk rayunya iblis laknatullah, tamakan juga sudahnya buah khuldi itu, Pak. Bukan sekadar menghampiri, tamakan juga kesudahannya. Akhirnya bagaimana? Nabi Adam diusir dari surga. Maka ketika saya membaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada beberapa pernyataan Nabi Adam. Pertama, beruntung umat Nabi Muhammad, kata beliau. Kenapa? Walaupun berulang kali berbuat maksiat, walaupun berulang kali berbuat dosa, ada harapan masuk surga. Sementara aku, kata Nabi Adam, sekali berbuat salah diusir dari surga. Beruntung dakwah, Pak. Yang kedua, beruntung umat Nabi Muhammad SAW, walaupun berbuat maksiat tanpa pakaian, berbuat maksiat tanpa penutup badan, masih diberikan pakaian oleh Allah. Sementara aku, kata Nabi Adam, sekali berbuat salah, gugur seluruh pakaian dari surga. Dan yang ketiga, beruntung umat Muhammad. Dimanapun berbuat salah, dimanapun berbuat maksiat, kapanpun dan dimanapun, tapi ketika dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Tetapi aku, kata Nabi Adam, sekali berbuat salah, sekali berbuat maksiat, ditentukan lo tampilnya, Pak. Di mana terima taubat Nabi Adam? Di padang Arafah. Di situ beliau berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kapan itu terjadi? 10 Muharram. Beruntung umat Muhammad itu, kata Nabi Adam. Kenapa? Walaupun berbuat maksiat, walaupun banyak berbuat dosa, tapi masih tetap disatukan dengan istrinya. Sementara aku, kata Nabi Adam, sekali berbuat salah, berpisah dengan istriku, kata Nabi Adam. Sekali buat salahnya, apa pisah lo tuh. Dan kemudian Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian seterusnya. Wa ya rafi'a Idris ila samai alaihi salam yauma Asyura, Allah angkat Nabi Idris ke langit kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Nabi Idris satu-satunya nabi yang merasakan sakitnya mati lalu dihidupkan kembali. Satu-satunya nabi yang pernah masuk neraka hidup-hidup kemudian keluar kembali. Satu-satunya nabi yang masuk surga hidup-hidup dan akhirnya beliau tinggal di sana.
Sejarahnya Bapak Ibu, Nabi Idris alaihissalam salah satu nabi yang rajin berpuasa. Termasuk disebutkan puasa Nabi Idris itu namanya puasa setahun, Pak. Setahun puasa, setahun tidak. Setahun puasa, setahun tidak. Kalau Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai-sampai malaikat Israel pun kagum dengan beliau. Dan malaikat Israel pun minta izin kepada Allah untuk bisa menemani Nabi Idris. Berhari-hari lamanya menemani Nabi Idris. Karena banyak yang janggal, Pak, diperhatikan, diperlihat dan dirasakan oleh Nabi Idris, baru beliau bertanya, siapa Tuhan sebenarnya? Apa kata beliau? Kata malaikat Israel, wahai Nabi Allah Idris, saya ini adalah sebenarnya malaikat Israel. Engkau malaikat pencabut nyawa? Ya. Kata Nabi Idris, tidak yakin bodoh katanya. Kenapa tidak? Kalau benar engkau adalah malaikat Israel, malaikat sang pencabut nyawa, bagaimana dengan tugasmu padahal selama ini kamu bersamaku setiap hari, kata Nabi Idris. Apa kata malaikat maut, Pak? Wahai Nabi Allah Idris, kalau soal itu mah soal gampang, kata malaikat maut. Rupanya kita kok Pak dek malaikat maut, tidak ubahnya seperti kita menyaksikan ulat yang sedang mengurumuni bangkai. Jadi beliau pun tak perlu rusuh-rusuh. Kadang-kadang kita kan pernah kita pikirkan di ibu kita dengan malaikat maut, enggak batu. Sebentar ke mati lu orang di situ, sebentar ke mati lu orang di situ. Enggak. Bagi malaikat Israel bukan urusan yang menyulitkan, Pak. Bahkan saya sudah pernah juga baca, siapapun yang akan meninggalkan dunia ini terlebih dahulu, Bapak Ibu, malaikat Israel tidak perlu datang ke rumah awak. Beliau hanya sekedar melihat di Sidratul Muntaha. Masih anak mati, kini tinggal menyapu istilahnya itu, Pak. Ya. Jadi kata Nabi Idris, kalau benar engkau adalah malaikat maut, aku mohon kepadamu, coba kau cabut roh. Tapi dengan catatan, setelah kau cabut nanti kau masukkan kembali. Nah, untuk apa wahai itu Idris? Saya hanya ingin merasakan berapakah senang dan sakitnya itu kematian, agar nanti bisa kukabarkan kepada umat manusia, agar bertambah taatnya kepada Allah. Akhirnya malaikat Israel minta izin kepada Allah, lalu dilaksanakan oleh malaikat Israel. Dicabut ruhnya selembut-lembutnya. Setelah dicabut, dimasukkan kembali. Lah masuk lu ruhku ke dalam tubuh, maka menjerit Nabi Idris. Wahai Israel, bagaimana cara engkau mencabut ruhku tadi? Apa kata Nabi, kata malaikat Israel, wahai Nabi Idris, semenjak aku ditugaskan oleh Allah mencabut ruhnya anak cucu Adam, belum pernah aku mencabut selembut yang tadi. Itulah yang selembut-lembutnya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, iya. Kata Nabi Idris, selembut-lembutnya malaikat Israel mencabut roh kita, 1000 kali sakitnya kulit dikupas hidup-hidup. Itulah paling lembut, Pak. Oh, nak percaya kami dah Ustaz? Enggak lah, cuba salah mati bisa. Ya. Tapi sebelum mencoba mati, sedia payung sebelum hujan. Apa sedia payung sebelum hujan? Kata Rasulullah, orang yang meninggal di dalam keadaan suci, maka dia tak akan pernah merasakan sakitnya kematian. Jadi kalau ingin mencoba mati, kalau dapat wudhu dulu. Setuju nak Pak Ibu? Ini selembut-lembutnya. Selesai demikian, beliau minta, wahai malaikat Israel, izinkan aku bisa berkunjung ke neraka, agar bisa kabarkan kepada umat manusia betapa dahsyatnya siksaan Allah, agar mereka lebih yakin dan taat lagi beribadah kepada Allah. Allah izinkan. Lama masuk ke neraka. Terakhir beliau minta, wahai malaikat Israel, izinkan saya bisa berkunjung ke dalam surganya Allah. Minta izinlah malaikat Israel kepada Allah, Allah beri izin. Alhasil Bapak Ibu,
Ketika Nabi Idris masuk surga, ke dalam surga, kata malaikat Israel, waktu berkunjungmu hanya sampai sekian. Iku kalau mau mengimbau keluar deh, katanya. Siap. Insyaallah. Ketika waktunya telah habis, malaikat Israel menjerit dua, Idris, ukhruj, keluar. Keluar beliau berdiri depan pintu. Apa kata Nabi Idris? Wahai malaikat Israel, tunggu sebentar, sendalku tinggal di dalam. Izinkan aku menjemput ke dalam. Balik lo ke dalam, balik. Tapi sayangnya tidak keluar selepas. Akhirnya menjeritlah malaikat Israel memanggil di luar. Apa kata Nabi Idris? Wahai malaikat Israel, bukankah semua umat manusia akan merasakan sakitnya kematian? Iya, ambo kalah mencoba mati. Bukankah umat manusia semuanya akan masuk neraka? Iya, ambo kalah masuk ke neraka, katanya. Matilah ambo coba, masuk neraka Allah lo. Apakah salah kalau saya berdiam dalam surga? Tidak terjawab dia malaikat Israel itu ayalah mati yang lah, katanya. Nah, akhirnya Pak, tinggallah Nabi Idris Pak dalam surga. Kapan itu terjadi? Bertepatan di 10 Muharram. Wa ya maskina safinati Nuhin alaihissalam yauma Asyura, mendaratnya sampan Nabi Nuh alaihissalam kapan? Bertepatan 10 Muharram. Banjir besar terjadi masa Nabi Nuh. Ya, akhirnya daratan mulai tampak. Kapal pun baru bisa berlabuh mendarat ke pinggir di daratan. Kapan terjadi? 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud dalam kobaran api yang sangat besar. Tapi api tidak pernah memakan tubuh Nabi Ibrahim. Jangankan memakan kulitnya, ya sehelai rambut pun tak dimakan oleh api. Karena ketika itu Allah yang berkata, wahai api, dia dinginlah, selamatkan Ibrahim. Karena yang berkata itu adalah Allah, api jadi dingin. Awak baca lo Ustaz, ya kami baca lo ayat tu Ustaz. Bulan di badan wassalamun ala Ibrahim, kami masuk ke dalam api Ustaz, alhamdulillah angui Ustaz. Ya, Bapak Ibu, sebab yang berkehendak itu kita. Nabi Ibrahim tidak dimakan oleh api karena yang berkehendak itu adalah Allah. Nabi Ibrahim keluar, api pun padam. Kapan? Bertepatan 10 Muharram. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Kapan? 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, ditelan bulat-bulat. Tak mampu beliau berbuat apa-apa. Di dalam perut ikan beliau tidak makan dan tidak minum. Beliau hanya bisa berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya ikan paus pun merasa mual, dimuntahkan Nabi Yunus ke pinggiran pantai. Kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan ayah beliau Nabi Yakub, berpisah dengan saudara-saudara beliau, karena semenjak dari kecil dibuang oleh saudaranya ke sumur tua. Akhirnya Allah satukan semuanya kembali. Kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Lalu seterusnya, wa yakasifad duri Ayub alaihissalam yauma Asyura, Allah sembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Kapan? Bertepatan 10 Muharram. Dan kalau kita melihat di antara sekian banyak nabi-nabi Allah, Nabi Ayub termasuk satu nabi yang paling penyabar, satu-satunya nabi yang tidak pernah berkeluh kesah, dan satu-satunya nabi yang mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah dalam posisi apapun. Bahkan diceritakan Bapak Ibu, ketika semua putra putri beliau meninggal semua Pak, dalam satu kesempatan, meninggal mendadak Pak, mati keseluruhan. Lalu iblis datang kepada Nabi Ayub. Ayub lagi ibadah, iya, menyembah Allah, iya. Bodoh engkau Ayub, kenapa? Tuhan yang kamu sembah telah membunuh semua putra dan putrimu.
Pernahkah beliau bersedih? Pernahkah beliau mengeluh? Adakah dia berputus asa? Ketika beliau mendengar bahwa yang membunuh putra-putrinya adalah Allah, apa jawab Nabi Ayub? Kalau memang Allah yang membunuh, alhamdulillah. Dia awak jadi cubu-cubu loh Pak. Ya Bu, belum makam kita. Awak jangan anak yang meninggal, tetangga semeninggal, alun mampu kita membaca alhamdulillah. Betul tidak? Pagi-pagi selesai salat subuh datang Pak RT ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baik kabar Pak? Apa tuh? Tetangga kita yang 3 rumah dari rumah kita ke meninggal malam. Ditolak baca alhamdulillah Pak. Ditolak baca alhamdulillah. Tidak sanggup kita Pak. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam ketika dapat berita bahwa anak beliau meninggal sekaligus, beliau berkata alhamdulillah. Bahkan bukan itu saja, ketika anak telah habis meninggal keseluruhan, sawah ladang pun dibakar, ternak pun dibakar oleh iblis. Lalu datang menjumpai Ayub. Ayub lagi ibadah, iya menyembah Allah, iya. Bodoh engkau Ayub, Tuhan yang kamu sembah telah membunuh semua binatang ternakmu dan membakar semua sawah ladang. Apa jawab Nabi Ayub? Kalau memang Allah yang membinasakan, Allah yang membunuh, alhamdulillah. Litalok dewak mode itu Bu, mati ternak awak keseluruhan, litalok baca alhamdulillah. Tabakalu rumah gadang awak, ditolak baca alhamdulillah. Di satu-satunya yang mampu itu Nabi Ayub. Dan bahkan kesabaran yang sangat luar biasa. 18 tahun lamanya beliau sakit, habis semua daging yang ada di tubuh beliau, dan doanya hanya satu, ya Allah, biarlah seluruh tubuhku dimakan oleh ulat, tapi lidah dan hatiku jangan sampai dimakan oleh ulat. Itu sedoanya cirinya Pak. Bahkan pernah saya baca dalam satu buah riwayat, la tumbuh belatung di kepalanya Pak. Ketika beliau sujud, jatuh belatung tuh, bangkit dari sujud, nyolungguan balik, nyolataan di kepalanya balik. Makanlah, ini rezeki kalian. Ali taluk jawab mode itu. Nah, itulah luar biasa kesabaran beliau. Doa beliau hanya satu, ya Allah, biarlah semua tubuhku dimakan ulat, tapi hati dan lidahku jangan sampai dimakan oleh ulat. Hati untuk ingat kepada Engkau ya Allah, lidah untuk menyebut namamu ya Allah. Kalau sampai lidah ini dimakan ulat, maka berhentilah bacaan zikirku kepadamu. Kalau sampai hati dimakan ulat, maka berhentilah hati ini untuk mengingat Engkau ya Allah. Dialah Nabi Ayub alaihissalam, rela tubuhnya dimakan ulat, tapi lidah dan hatinya bila tidak rela dimakan ulat. Tabah dia kalau jawab Pak Ibu, berbanding terbalik. Bapak terbanding terbalik Ustaz, terbanding terbaliknya Bapak Ibu, dicaliak di luar bantu gagah, dicaliak di luar bantu rancak, tapi hati bauleh. Ya, dicaliak di luar bantu rancak, bantu gagah, tapi lidahnya bauleh. Nabi Ayub alaihissalam itu doanya. Dan bahkan sampai ketika Dewi Rahmah berkata, wahai suamiku, wahai Ayub, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang nabi? Doamu pasti akan didengar oleh Tuhan, oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah agar kamu diberikan kesembuhan. Apa kata Nabi Ayub? Wahai Dewi Rahmah, sudah berapa tahun lamanya kita hidup dengan sakit yang Allah datangkan kepadaku, kata Nabi Ayub, baru hanya sesaat, baru hanya sekian tahun, lalu saya minta disembuhkan, malu saya kepada Allah.
ahli taluk dia awak muda itu Pak. Tapi jangan dibuat-buat pula. Dibuat sakit tu kau nak berubek-ubek dia capek mati dia. Kalau capek mati nampak ada kemenyusahan orang pun yang luar biasa Pak. Nabi Ayub alaihissalam kesabaran beliau sangat luar biasa. Akhirnya Allah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Kapan? Bertepatan 10 Muharram. Lalu seterusnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Lalu Nabi Khidir alaihissalam Allah tambah ilmunya. Kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Padahal kalau kita membaca dalam kitab Qisasul Anbiya, Nabi Khidir alaihissalam termasuk salah satu di antara sekian banyak nabi yang banyak ilmunya. Bahkan ilmu laduni pun banyak yang beliau ketahui. Ya. Tapi walaupun demikian, beliau tidak pernah bosan untuk mencari dan menuntut ilmu. Akhirnya, wa ya mazida khidri fi ilmi salam yauma asma. Allah tambah ilmu Nabi Khidir alaihissalam. Kapan? Bertepatan di 10 Muharram. Kalau bertambah ilmunya, dengan siapa beliau belajar? Beliau belajar kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau belajar kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau pelajari? Dalam kitab Sirrus Shalihin yang pernah saya baca, Nabi Allah, Nabi Khidir alaihissalam beliau pernah berkata dan bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, izinkan aku bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Apa itu? Mohon berikan aku jawaban. 1. Amalan apa yang mesti kulakukan sehingga dengan riadah amal yang saya lakukan itu jangan sampai saya merasakan sakitnya kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang mesti kulakukan sehingga dengan riadah amalan itu, andaikan nanti aku berada dalam kubur, jangan sampai merasakan siksaan malaikat mungkar dan nakir. Dan yang ketiga, amalan apa yang mesti kulakukan sehingga dengan riadah amal yang akan kuperbuat, sehingga ketika nanti dihimpun di padang mahsyar, jangan sampai diri ini merasakan sakitnya huru hara nanti di padang mahsyar. Dan yang keempat, amalan apa yang mesti kulakukan sehingga dengan riadah amalan itu, sehingga nanti di hari kiamat di padang mahsyar Allah memberikan diriku kesempatan menerima catatan amal dari tangan kanan. Bob, kalau tangan kiri yang menerima besok apa? Nah, itu nak bangkit-bangkit luka neraka terus Pak. Dan kemudian yang terakhir kata Nabi Khidir alaihissalam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, amalan apa yang mesti kulakukan sehingga dengan riadah amalan itu jangan sampai tubuh ini dijilat oleh api neraka jahanam. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Wahai Nabi Allah, Nabi Khidir alaihissalam, kalau itu yang kau tanyakan kepadaku, demi Allah aku tidak tahu. Tapi izinkan aku bertanya kepada malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril dengan jawaban yang sama, beliau juga mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, andaikan itu yang kau tanyakan kepadaku, izinkan aku bertanya kepada Allah. Akhirnya Allah berikan jawaban kepada malaikat Jibril, lalu sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun sampaikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan dari yang 5 tadi, maka amalkanlah. 1. Jaga ibadah salatmu. Setiap selesai salat, jangan lupa mengucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Lalu baca Al-Fatihah. Lihat baca itu. Baik, pada peci ya Pak. Yang kedua, jaga dan pelihara ibadah salatmu. Setiap selesai salatmu, maka ucapkanlah oleh
wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Baca ayat kursi. Yang ketiga, jaga dan peliharalah ibadah salatmu. Setiap selesai salatmu ucapkanlah Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Lainnya, lain dibacanya alhamdulillah. Kemudian seterusnya, yang kelima, jagalah ibadah salatmu dan setiap selesai salatmu ucapkanlah olehmu akhir surat Al-Baqarah, dimulai dari lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai akhirnya. Dan kemudian yang keenam, jaga ibadah salatmu, setiap selesai salatmu bacalah surat Al-Ikhlas. Dan kemudian yang ketujuh, jaga dan peliharalah ibadah salatmu, setiap selesai salatmu jangan lupa baca surat Al-Falaq. Dan yang kedelapan, jaga dan peliharalah ibadah salatmu, setiap selesai salatmu jangan lupa membaca surat An-Nas. 8 ini Bapak Ibu yang pernah Allah langsung sampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kapan peristiwa itu? Bertepatan 10 Muharram. Dan dikatakan wa nasira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah bertepatan di 10 Muharram. Inilah peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Maka Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mengajak menghimbau untuk diri. Sesuai dengan namanya, Muharram adalah satu bulan yang diperintahkan oleh Allah, fala tazlimu fihina anfusakum. Jangan pernah kau aniaya dirimu, kata Allah. Kalau Allah yang mengatakan jangan kau aniaya dirimu, berarti Allah menganjurkan kepada kita agar senantiasa memelihara diri kita. Maka di bulan Muharram ini juga, mari kita jadikan sebagai introspeksi bagi diri kita. Seperti apa yang Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya kejadian yang ada di langit dan di bumi, pergantian siang dengan malam, malam dengan siang, semua itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Maka orang yang mempunyai akal yang mampu menjadikan kejadian yang ada di alam ini sebagai i'tibar bagi diri kita. Jangan pernah kita merasa bangga ketika bertambah umur kita, karena pada hakikatnya zahirnya saja umur kita bertambah, tapi batinnya adalah sisa umur kita berkurang. Kita jadikan tahun baru Hijriah tahun ini untuk selalu berbenah diri dan mempersiapkan diri kita. Andaikan Allah berkehendak di tahun ini, di bulan Muharram ini, Allah menjemput kita. Mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dalam keadaan hijrah. Hijrah dalam artian dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Semoga kita mampu untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dengan menjadikan bulan Muharram ini sebagai jalan bagi kita untuk memelihara diri kita, untuk menghitung-hitung diri kita untuk yang lebih baik di sisa umur kita yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga banyak bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan kemudian kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berniat puasa di bulan Muharram, andaikan masih ada merasa punya hutang puasa Ramadan atau hutang puasa wajib, saya lebih menyarankan niatkan
mengqada terlebih dahulu. Kenapa? Karena mengqada puasa wajib kita yang tertinggal hukumnya adalah wajib. Ya, apalagi mohon maaf, terutama dari kalangan ibu-ibu. Saya sangat yakin masih banyak utang puasa kita yang belum terbayarkan. Betul Bu ya? Belum hutang waktu kita gadis dulu deh Bu, kelalaian kita. Belum hutang puasa Ramadan kita. Ya, kadang-kadang dapat rezeki elok-elok Pak. Tiap bulan Ramadan hamil taruh je Pak. Ya artinya apa? Sebulannya ndak puasa. Ya. Labarah lo banyaknya kini itu Bu. Jadi mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang tertinggal puasa Ramadannya, tertinggal puasa wajibnya, ingin melaksanakan puasa-puasa sunat, saya lebih menyarankan, lebih utama niatkan mengqada puasa Ramadan terlebih dahulu. Demikian saja, mudah-mudahan banyak bermanfaat. Dan kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.